Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat sehingga kita bisa belajar dengan Bapak pada pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian sebelum kita masuk pembelajaran pada pagi ini, Bapak akan memimpin membacakan doa. Pada anak-anak bisa tangannya diangkat agar pembelajaran kita pada pagi ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membacakan doa. Semoga pembelajaran kita pada pagi ini berjalan dengan lancar, mudah dipahami. Selanjutnya Bapak, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Bapak juga alhamdulillah sehat. Kemudian selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, Andi. Kenapa Andi tidak hadir? Sakit. Semoga temannya yang sakit diberikan cepat sembuh biar kita bisa sama-sama belajar kembali. Nah, jadi Bapak sudah baca doa, kemudian tadi juga mengecek hadiran kalian, kabar kalian. Selanjutnya kita akan langsung, sebelum kita langsung memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan menanyakan kepada kalian nih, ada yang tahu nggak Bapak ini bekerja sebagai apa? Ya, Roni, guru. Nah, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tema tentang berbagai pekerjaan, subtema pekerjaan orang tuaku. Baik, selanjutnya bisa dibuka bukunya tema 3 kelas 4 pekerjaan orang tuaku. Itu kan ada materinya tentang tupai dan ikan gabus. Bapak akan membacakan cerita tupai dan ikan gabus. Dengarkan anak-anak, perhatikan Bapak akan membacakan ceritanya. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor, ingat nih, tupai, seekor ikan gabus. Tupai dan seekor ikan gabus ini adalah saling bersahabat. Ingat-ingat itu. Kemudian setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, dan mengunjungi tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat ikan gabus sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasanya gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih karena mereka saling bersahabat. Sedih melihat temannya sedang sakit. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak bersedia makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Kemudian lanjutan, setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkannya penyakitnya itu, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir oleh ia bisa mendapatkannya. Namun ikan tupai bertekad untuk mendapatkan hati ikan hiu tadi.
ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke kelapa lain, kemudian sampai di tepi sungai. Ya, ia menemukan ada satu lubang ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa itu jatuh ke air. Ketika jatuh ke air, ikan hiu ini memakan dan menggigit, memakan tupai ini yang ada di dalam kelapa tadi. Kemudian tupai ingin keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya sampai di tempat ikan gabus. Tupai kemudian memberikan ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kalanya. Jadi Bapak akan menyuruh beberapa siswa untuk membacakan teks antara tupai dan ikan gabus. Baik, Bapak persilahkan kepada Andi dan Roni untuk membacakan cerita tupai dan ikan gabus. Bapak beri waktu 3 menit untuk membacakan teks cerita tupai dan ikan gabus. Baik, karena waktunya sudah 3 menit, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, tugasnya apa atau isi dari cerita tersebut. Bisa kalian lihat, itu kan ada judul, ada tokoh, sifat tokoh, ada tempatnya, pesan moralnya. Nah, jadi Bapak minta beberapa orang untuk mengisi mulai dari judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, pesan moralnya. Baik, Bapak beri waktu beberapa menit untuk kalian menemukan jawabannya. Baik, terima kasih. Karena waktunya sudah habis, Bapak akan menanyakan satu persatu beberapa orang perwakilan. Ada yang tahu judulnya tentang apa? Ya, Andi. Tupai dan ikan gabus. Ya, benar. Judulnya adalah Tupai dan ikan gabus. Selanjutnya, ada berapa tokoh di dalam cerita tersebut? Roni. Ikan gabus, ikan gabus, tupai, seekor tupai, satu lagi. Ya, ikan hiu. Nah, baik. Selanjutnya, sifat tokohnya ada tahu nggak? Antara ikan hiu, tupai, ikan gabus. Baik, tupai. Baik, Bapak akan menambahkan jawabannya. Tupai ini kan bersahabat antara tupai dan ikan gabus. Tupai ini sangat bersahabat kepada ikan gabus. Beberapa hari tupai tidak melihat ikan gabus karena melihat ikan gabus sangat lemah, lesu, tidak bisa bermain bersama tupai. Kemudian tupai ini menanyakan ikan gabus dan memberi makan, namun ikan gabus tidak hanya ingin memakan ikan hiu. Jadi sifat tokohnya, tupai adalah seorang
atau seekor tupai yang sangat cinta dan sayang kepada sahabatnya. Kemudian ikan gabus sifatnya sangat baik. Kemudian ikan hiu juga. Kemudian ada yang tahu nggak tempatnya itu di mana? Pada Muhajir mungkin ya, tempatnya di daerah sungai dan ada banyak di hutan-hutan dan pepohonan. Nah, jadi pesan moralnya ada yang tahu nggak? Baik, jadi pesan moral yang terkandung di dalam cerita ini yaitu kita itu selalu berbuat baik, bukan hanya terhadap sahabat kita, namun kepada orang lain, teman kita. Apalagi kita menjadi sahabat, kita harus berbuat baik kepada siapapun, mulai dari sahabat, teman, orang lain. Jadi ini adalah pesan moralnya. Selanjutnya kita tadi sudah belajar tentang seekor tupai dan seekor ikan gabus. Nah, di cerita tersebut kan ada tempatnya. Tempatnya itu yang pertama ada di tepi-tepi sungai, kemudian ada di daerah hutan atau pepohonan. Nah, jadi kita masuk materi selanjutnya itu tentang bisa dibuka bukunya tentang pekerjaan ayahku sebagai pengrajin kayu. Bisa sebelum kita masuk ke materi tersebut, Bapak akan membacakan teks tentang pengrajin kayu. Bisa didengarkan anak-anak atau lihat, Bapak akan menjelaskan. Tuh, teksnya, pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja, kursi. Awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskannya, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih sekitar 1 minggu. Ayahku menjual meja, kursi, membuat toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja, kursi buatan ayahku. Selanjutnya Bapak akan menyuruh kalian untuk perwakilan untuk membacakan teks tentang pekerjaan ayahku yaitu pengrajin kayu. Bapak persilahkan kepada Andi. Baik, terima kasih kepada Andi sudah membacakan teks tentang pekerjaan ayahku yaitu tentang pengrajin kayu. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian atau berdiskusi tentang pengrajin kayu ini dan melihat gambar tentang orang memotong kayu di lingkungan di hutan. Bapak ini kan jumlah siswanya ada 30 orang. Bapak akan bikin kelompok 5 orang satu kelompok. Jadi kelompoknya itu ada 5 orang. Baik, Bapak beri waktu untuk kalian berdiskusi mengenai pengrajin kayu ini. Baik, karena waktunya sudah selesai, Bapak akan menanyakan satu orang satu kelompok untuk perwakilan apa saja yang bisa kita buat dengan menggunakan bahan kayu selain membuat kursi yang sudah ada di teks tadi, membuat meja. Mungkin kepada Muhajir atau
perwakilan untuk selain benda tersebut yang bisa kita buat. Baik, jawabannya tadi membuat rumah. Nah, jadi dengan menggunakan kayu kita bisa membuat rumah. Mungkin ada kelompok lain lagi untuk menyampaikan apa yang bisa dibuat dengan menggunakan kayu. Baik, tadi ada dari Roni tadi mengatakan bisa membuat pintu rumah. Baik, dengan pengrajin kayu di sini kita bisa tadi membuat peralatan rumah, misalkan membuat rumah, membuat jendela, membuat pintu jendela, kemudian membuat meja, kursi, dan masih banyak lagi yang dapat kita buat dengan menggunakan kayu yang ada di hutan. Namun pesan Bapak tetap menjaga lingkungan kita agar anak dan cucu kita bisa merasakan nikmatnya udara segar dengan kayu. Baik, selanjutnya Bapak ingin karena pembelajaran kita pada pagi hari ini berakhir, selanjutnya Bapak ingin menanyakan, ada yang ingin atau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mulai dari ikan gabus sampai pekerjaan orang tua yaitu pengrajin kayu tadi. Ya, kepada Yusripal mungkin untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak persilahkan. Baik, terima kasih sudah menyimpulkannya, namun Bapak akan menyimpulkan dan lebih merinci lagi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembelajaran kita mengenai cerita tentang ikan gabus dan seekor tupai, yang mana di cerita tersebut ikan gabus ini sedang sakit. Antara ikan gabus dan tupai ini kan yang saling bersahabat. Jadi seekor tupai ini tidak melihat ikan gabus, kemudian terus mencarinya, kemudian menemukan ikan gabus sedang lemah lesu. Kemudian melihat temannya sedang sakit, ikan tupai berusaha untuk memberi makan kepada ikan gabus. Namun ikan gabus ini kan tidak mau, atau selain bisa sembuh apabila memakan ikan hiu. Jadi sebagai sahabat, sebagai teman, kita saling membantu. Begitu juga ceritanya seekor tupai dan ikan gabus tadi. Dia saling membantu temannya. Kemudian pekerjaan orang tuaku tentang pengrajin kayu tadi. Jadi ada banyak hal yang bisa kita buat dengan menggunakan kayu. Mulai dari tadi kata Andi, mulai dari pembuatan rumah, meja, kursi, ada jendela, dan masih banyak lain lagi yang bisa kita gunakan menggunakan kayu. Selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian, tetap semangat belajarnya walaupun kita sekarang masih dalam keadaan masa pandemi. Tetap semangat, terus belajar. Ingat, main gamenya dikurangi. Kita lihat masih ada beberapa siswa yang banyak bermain game sehingga menyebabkan belajarnya kurang maksimal. Baik, Bapak akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini
bisa tangannya diangkat. Pak akan memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bitu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.